pada saat kita jualan produk asuransi, maka kita akan didengarkan setiap penjualan kita. Kalau kita di telemarketing, apakah sesuai dengan standar, ya? Apakah lolos quality assurance-nya? Sebenarnya yang coach ajar itu dia cuma ngajarin pokoknya gross sama dengan net, gitu. Jadi apapun yang kayak misalkan kita closing gitu, terus setelah kita closing, ya jangan sampai closingan itu jadi ngegantung kalau kita sudah verifikasi, bahkan insya Allah kalau bisa langsung memilih. Oke, welcome to my YouTube channel Tele Champions Club. Nothing is impossible, just do it! Ketemu dengan saya Roy Nainggolan dalam podcast yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini. Oke, teman-teman, hari ini sebelum kita mulai, gue mau pamerin dulu. Hari ini gue pakai 2 masker, ya kan? Double, karena memang situasi saat ini di Indonesia semakin agak sedikit genting. Jadi kita mau nggak mau harus lebih mawas. Tapi kita nggak mau berhenti berkarya dalam situasi yang seperti ini. Kita tetap mau lakukan yang best of the best untuk kita semuanya. Oke. Nah, ini masker saya ada 2 nih, guys. Black and white ya? Black and white. Kayak lagunya Michael Jackson. Oh. Black or red? Krik, krik. Black or white? Black or white. Gue sengaja biar lucu. Iya sih. Ini kita acaranya ini kaut yang serius loh. Ya, oke, kenapa jadi lawak ya? Oke, teman-teman, hari ini bersama saya ada 2 wanita yang luar biasa. 2 wanita yang super kece dan keren. Nanti mereka akan memperkenalkan dirinya. Silakan, Anda ini siapa? Yang lain dan tidak bukan, saya Uca. Uca. Anda siapa? Aku namanya Riana. Nama online-nya Humaira. Humaira. Oke, luar biasa ya. Uca dan Riana. Walaupun tertutup masker tapi auranya kelihatan. Saja aura-aura dari. Oke, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya nggak serius-serius amat menurut saya. Tapi kembali kita sebagai tenaga pemasar di dunia asuransi, khususnya telemarketing, topik yang akan kita bahas ini akan menjadi sangat menarik. Karena akan menolong sangat banyak teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang berat dalam mengatasi sebuah fenomena yang terjadi di dunia telemarketing, yaitu bagaimana membuat kualitas penjualan asuransi menjadi lebih baik gitu ya. Nah, saya mengundang Anda berdua ini karena saya dengar Anda berdua ini adalah jagoan-jagoan jualan di telemarketing sekaligus dengan kualitas yang sangat mantap gitu. Nah, sekarang saya mau tes nanti apakah benar atau enggak gitu ya kan. Sekalian kalau benar di sharing ke kita semua ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana saya pengen dengar dulu dong cerita dari Uca. Cak, lu kan sudah cukup berpengalaman ya dalam memimpin tim sales. Gimana Cak pengalaman selama memimpin tim sales, Cak? Bisa diceritakan nggak sedikit? Jungkir balik yang jelas ya Bang. Ya naik turun lah ya. Tapi ya itu adalah enaknya kita di dunia sales. Karena kenapa gitu ya? Sebelum saya memutuskan balik lagi ke dunia sales, sebenarnya ada situasi yang saya dalam zona nyaman. Yeah. Artinya saya balik lagi ke dunia sales karena saya bilang sama diri saya mau keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Saya mau jadi orang yang sukses tapi tanpa ada di satu titik ataupun di satu wadah yang hanya itu aja gitu ya. Dan gak ada tantangan bagi saya gitu ya. Turun naiknya pasti gitu ya. Dari 2009 saya mengawali, pertama kali saya adalah dari telemarketing sama kayak teman-teman yang masih online gitu ya. Kurang lebih hampir 3 tahun saya jadi telemarketing gitu ya. Tahun 2012 saya ingat banget gitu ya, bulan Mei saya pertama kali diangkat jadi supervisor. Dan turun naik juga seperti naik roller coaster. Setiap malam saya nangis. Curhat nih ceritanya. Selama 3 bulan nangis. Terus ya gimana caranya mimpin orang, gimana caranya meng-create orang yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang asuransi bisa tahu dan bisa menawarkan dan bisa meyakini orang untuk gabung asuransi. Gimana caranya mewujudkan mimpi orang dan bisa membantu banyak orang sih. Oke, good.
Gue sih tertarik banget ya dengan yang lu bilang, lu sampai jungkir balik membuat orang dari yang nggak ngerti menjadi ngerti. Boleh nggak lu kasih tahu gitu 3 poin gitu, apa sih kuncinya sehingga orang itu jadi berhasil dari yang nggak bisa menjadi bisa? 1, punya mimpi. Yang kedua, dia punya harapan untuk bangkit dari kegagalan yang sebelumnya. Dan yang ketiga, bukan hanya punya mimpi, bukan hanya untuk bangkit, tapi dia harus wujudkan. Oke, berarti sama dengan tagline-nya kalian nih ya, Spartan Team ya, start doing and make it happen. Oke, Cak, good, keren ya. Semoga lu bisa tetap memimpin anak-anak lu dengan semangat, dengan lebih luar biasa lagi ya. Thank you. Sekarang kita ke Anda yang tadi sudah menunggu, kayaknya sudah gak sabaran mau ditanyain. Oke. Dan dengar-dengar Anda adalah salah satu TSR atau salah satu anggota tim yang menjadi andalan dari supervisor Uca ya. Ibu ini. Gimana menurut lu Uca itu apa yang membuat kamu jadi menurut lu Uca itu seperti apa sih yang membuat kamu jadi bagus? Lu pernah nggak dengar aja? Satu poin aja. Sebenarnya yang coach ajar itu dia cuma ngajarin pokoknya gross sama dengan net gitu. Jadi apapun yang kayak misalkan kita closing gitu, terus setelah kita closing ya jangan sampai closingan itu jadi ngegantung, kalau bisa sudah very effective, bahkan insya Allah kalau bisa langsung mobilin. Nah itu dia. Nah sekarang menjadi menarik ya. Sekarang kita masuk benar-benar ke poinnya nih, Cak. Kenapa lu sampai bisa punya pemikiran seperti itu tadi gitu ya? Apa yang mendasari gua harus punya mindset gross is net gitu terhadap QA. Jadi gua ulangin sekali lagi ya sedikit ya. Mungkin teman-teman yang nonton ini agak sedikit, ini ngomongin apa sih? Jadi sekarang kita lagi ngomongin pada saat kita jualan sebuah produk dari sebuah asuransi, maka kita akan didengarkan setiap penjualan kita. Kalau kita di telemarketing, apakah sesuai dengan standar? Ya, apakah lolos quality insurance-nya? Sebab kalau tidak lolos artinya perusahaan kita nanti bisa terkena banyak dampak gitu ya. Kita komplain dari mana-mana sehingga kita memerlukan sebuah quality insurance di mana seluruh recording kita akan didengarkan, dan ketika recording kita itu sudah sesuai dengan standar maka kita dinyatakan lolos. Dan tim kalian ini boleh saya katakan adalah tim yang lolos QA paling tinggi ya di call center. Jadi saya appreciate banget. Nah, saya pengen tahu nih seperti apa sih rahasianya kenapa kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, Uca silakan Uca. Saya selalu pikir bahwa it's about your mindset. Artinya semua itu tergantung dari pikiran lo. Pertama, kalau lo bilang jualan susah, ya selamanya lo akan temu nasabah yang iya aja, lo pikir juga akan susah. Pertama. Yang kedua, gitu ya. Kalau lo pikir bahwasanya yang penting closing, mau gimana nanti, mau hasilnya gimana, ya lo akan terima yang hasilnya gimana. Hidup itu nggak gimana nanti, tapi nanti itu akan gimana. Oke. Bisa dijelasin nggak mindset tadi itu dulu, Cak, satu-satu? Ya, mindset, kan lu bilang tadi kan dimulai dari mindset tuh, gimana sih maksudnya mindset? Kan semua orang juga bilang, ya gue juga udah mindset gue positif gitu, tapi tetap aja dia pending misalnya. Kalau lu mau jadi sukses dimanapun, bukan hanya lu berjualan, mau itu lu di pergaulan lu segala macam, satu, lu harus jujur deh. You must have integrity gitu. Mungkin jujur dulu sama diri lu gitu maksudnya ya? Jujur kenapa sih? Pertama, yang akan gue tanya pertanyaan satu, lu udah ngerti belum sih produknya? Oke. Lu jujur aja gitu ya, maksudnya gini loh, lu mau nawarkan apapun, nasabah yang lu tawarin, ataupun customer yang lu tawarin kan nggak tahu produk yang lu jual itu apa. Oke. Yang tahu adalah lu, yang punya spesifikasi produk adalah lu. Nasabah lu bohongin juga nasabah nggak bakal tahu. Tapi ketika lu pertama, lu jujur, karena orang jujur dimanapun akan terpakai bagi gue. Gue sih setuju banget ya. Juga belajar gitu. Pada saat gue kerja, gue akan tenang ketika gue sesuai dengan suara hati gue. Ya nggak sih? Gue harus jujur. Gue tahu ini salah, tapi gue lakukan, gue tetap lakukan. Itu menguras energi gue dan gue nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Good. Poin yang cukup bagus. Terus apalagi tadi selain jujur? Lu berani mengakui kesalahan lu. Ya lu siap dibenerin. Pertanyaannya simpel. Lu siap dibenerin untuk jadi bagus, atau lu siap dibenerin akan sakit hati, lama-lama lu akan tergila sama zaman. Oke. Mantap. Oke. Riana mungkin? Iya, yang tadi Coach bilang tuh benar. Yang pertama, sebenarnya sih kalau yang aku tahu ya, kalau di dunia sales itu, ya intinya sih product knowledge tuh harus benar-benar tahu.
Jadi antara kalau kita training kan sama trainer pasti ada feature, ada benefit, ya kan? Jadi kedua-duanya itu kita harus tahu. Jadi ketika kita sudah tahu itu, ketika nasabah nanya, nasabah ada keberatan, kita tahu nih pos-posnya di mana. Jadi sehingga si QA itu nggak akan yang namanya memfollow up kita ataupun ya kita nggak ada pertanyaan yang salah karena kita udah tahu nih jawaban yang benar itu kayak seperti apa gitu. Oke. Artinya product knowledge kita, kejujuran kita, terus kita benar-benar profesional, mengetahui banget apa tuh produknya, gitu kan. Jadi ya kita memang sudah jujur, kita orang yang berintegritas, terus kita benar-benar tahu, ya nggak akan ada masalah. Cuma kan masalahnya gini, kadang-kadang kan ada nih anak-anak ya, yang gue tahu nih ya, gue juga pernah jualan gitu ya, mereka udah tahu nih produknya nih, ya kan. Terus mereka juga tahu nih sebenarnya gue melakukan kesalahan. iya, ya kan? Iya, itu gimana sih menurut lo, gimana sih? Yang jelas kan ketika dia jualan ya mungkin kan kita sebagai leader kan nggak mungkin ya harus typingin dia dari halo pertama kali sampai dengan thank you gitu ya, terima kasih gitu ya. Tapi kan yang jelas ketika dia oh ya mbak gue closing nanti akan didengarkan sama Q&A kan pada ketahuan tuh pendingnya dia di mana, salahnya dia di mana. Nah, ketika kita panggil anaknya, kesalahan lu ini. Sebenarnya gue tahu nih mbak, salah gue di sini. Tapi ya emang gimana, gue terdesak misalnya gitu ya, atau gue kepepet gitu daripada gue nggak closing misalnya ada dampak ataupun ada konsekuensi yang mesti gue ambil, yang penting gue nyelamatin diri gitu ya. Lebih better satu deh kalau di tim gue. Lu kayaknya nggak cocok di tim gue. Karena satu, lu udah tahu hal itu salah, tapi lu terus lakukan. Ibaratnya lu tahu nih, lu di dalam suatu gedungnya lagi kebakaran nih ya, bukannya lu keluar dari gedung tapi lu nambahin bensin untuk apinya itu makin naik. Ya udah mending satu deh, lu mau keluar di situ untuk lu menyelamatkan diri atau lu ikut kebakar di dalam gedung. Lu benar-benar tegas ya, take decision, lu pilih gue atau lu nggak pilih gue gitu ya. Itu kan itu lu tegas sekali gitu. Tapi mungkin prosesnya adalah oke, gue tetap pilih lu gitu, ya kan? Tapi ternyata dia juga masih melakukan. Kita kan as a team ya, artinya semua ada komunikasi lah gitu ya. Artinya apa aja sih keluhan-keluhan lu yang ada di lapangan gitu ya? Apa sih kesulitan-kesulitan lu dan kenapa lu mau melakukan hal itu sebenarnya? Gitu yang bisa sharing, apa yang bisa gua bantu. Pertama ketika dia planning kan pasti kita bantu menjelaskan kembali, entah itu dia jelasin salah manfaatnya ataupun memang sengaja disalah-salahin sama dia, kita tahu dulu nih ya kenapa dia mau melakukan itu gitu ya, kita perbaiki dulu. Kayak tanaman gitu ya, akarnya bawahnya ada yang busuk nih kan, nggak semuanya itu kan bisa bikin mati itu tanaman gitu ya. Tapi satu, mau akarnya kita benahin, yang jelek kita buang, atau satu kita selamatin itu tanaman gitu ya, dengan cara apa sih gitu ya, udah bisa aja satu, gampang simpelnya, beli aja tanaman baru. Intinya lu nggak menolerir as a leader, lu kalau gue tangkap ya, lu tidak mentolerir orang yang main-main di tim lu lah, bahasanya gitu ya. Kalau lu gimana? Kan gini nih, ada kadang-kadang lu sendiri takut nih untuk ya kalau gue bener nih, kadang nih jadi nggak jualan gitu. Itu kan curhatan teman-teman TSR gitu kan. Nah, gimana? Ya sebenarnya sih kalau perihal buat jualan-jualan aja udah pasti kan jualan itu ya udah, kalau kita mau jualan apa bodoh ya mungkin 1001 cara kali ya dihalalin gitu kan. Tapi sekarang mindsetnya harus gini aja sih, kita jualan berkah buat nasabah, berkah juga buat kita gitu kan. Jadi setidaknya nasabah paham ikut programnya, nasabah setuju ikut programnya, nanti ke billing, ke debit ya kan, itu jadi komisi buat kita. Terus nanti juga nasabah juga bisa ketolong sama program itu. Idealnya begitu. Nah, masalahnya kan ada teman-teman nih yang mereka, ya gue udah nggak closing nih, gimana ya, daripada nggak closing dimarahi supervisor mulu gitu ya. Udahlah, yang penting gue closing dulu deh. Lu gimana tuh? Ini sih kalau misalkan udah buntu ya, kalau aku sih biasanya kalau udah buntu itu pasti dengan recovering teman yang closing terus gitu. Apa ya, kok dia bisa closing, gimana sih cara ngomongnya, gimana sih dia openingnya gitu, gimana sih dia soft trial sama nasabah. Ketika kita emang nggak bisa niru orang sepenuhnya gitu kan, tapi ketika kita ngikutin satu kata dua kata yang menurut kita yakin, ya itu mudah-mudahan sih bisa ya. Karena yang aku lakuin kemarin gitu ya Kak Uca ya, udah buntu banget timnya Kak Uca 3/4 belum pecah telur, akhirnya Kak Uca dengerin recording sini dong gitu.
Akhirnya aku dengerin, gak lama habis dengerin, berapa menit kemudian gitu presentasi closing. Pada saat lu dengerin recording, apa sih yang menginspirasi lu untuk lu berubah dan lu yakin gue bisa closing nih? Apa sih? Ya mungkin dari aura ya, pertama auranya dulu. Jadi gimana sih pembawaannya dia gitu kan, ada kan masing-masing tester kan beda-beda kan pembawaannya, ada yang judes, ada yang tegas, ada yang galak, ada yang ramah gitu. Jadi gimana pembawaannya dia? Oh ternyata kalau aku dengar itu rata-rata setiap tester yang closing terus, ya mereka rata-rata itu pembawaannya ramah, bikin nasabah nyaman, intinya gitu. Karena ketika nasabah ngobrol sama kita, nasabahnya udah gak nyaman, kita yang judes kan, pasti nasabah juga hang up, betul nggak? Jadi lu pokoknya lu mendengarkan recording itu untuk mendapatkan sesuatu yang feel lu, untuk menginspirasi lu. Oh gini loh caranya gitu ya. Iya. Oke. Cak, ada yang mau di-sharing nggak, Cak? Tips-tips supaya QA itu menjadi bagus gitu. Satu, tadi saya bilang, lu punya mindset dulu, mindsetnya lu benerin dulu. Bahwasanya lu jualan, gitu ya. Kita kerja di sini kan ngarepinnya semuanya kan komisi ya, bukan hanya cuma gaji pokok. Kebayang nggak sih kalau lu nafkahin ataupun membiayain hidup keluarga lu, orang tua lu, istri lu, gitu ya. Tapi hasil dari tipu-tipu, nggak ada orang yang berhasil secara kontinu dengan hasil tipu-tipu. Yang kedua gitu ya, lu closing, lu yakinin orang, lu udah capek ngabisin waktu, terus lu closing, lu pending, apa yang lu dapat? Siapa yang lu untungkan? Siapa yang lu dapat? Mau dapat apa? Dan sorry, mungkin lu bisa lolos sama nasabah, tapi sama gue nggak bisa. Lu closing udah capek, ngabisin pulsa, ngabisin budget perusahaan, ngabisin data manajemen, terus lu nggak verified, ya udah buat apa? Lu pikirnya gitu. Yang ketiga yang gue pikirin gitu ya, ini kan semuanya by issue. Apa sih yang lo cari? Cuma nyelamatin angka terus. Gampang aja. Lu closing jualan free, lu closing kan. Lu closing bohongin nasabah, prime-nya gratis, bisa aja closing. Karena sesuatu yang lu try. Dapat apa lu dapat dari kreditor? Nggak ada yang lu dapat. Closing lu harus verify. Habis dari verify kita issue, kita extract. Dari extract baru kita billing. Kita billing pun udah jadi duit buat lu. Belum tentu nasabahnya long lasting, bisa jadi dia free, bisa jadi dia cancel. So lu mau dapat duit berapa dengan lu modal tipu-tipu atau lu nggak jujur sama nasabah? So tadi yang gue bilang, the power of mindset, lu jujur gitu ya, nggak ada tipu-tipu gitu ya, dan niat aja lu datang ke sini buat apa. Mantap. Gue sih benar-benar nih ya, benar-benar sangat bersemangat gitu menyampaikan apa yang lu sampaikan ini ke masyarakat banyak gitu ya di dunia pertelemarketingan gitu, bahwa sebenarnya kita bisa melakukan untuk lebih baik lagi gitu ya. Asalkan kita punya prinsip-prinsip tadi itu ya. Semoga dengan kita sharing cair begini, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini nanti bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi poin-poinnya, biar kalian menilai sendiri gitu ya. Tapi satu sih Bang, jangan pernah takut akan salah. Oke, jangan pernah takut akan jatuh. Karena kita semua pernah salah, kita semua jatuh. Tapi bagaimana caranya kita bangkit setelah kita jatuh? Jangan pernah takut sama pending. Karena dengan pending, lu bisa belajar. Oh ya, cara jawabnya gini ya. Oh kalau kayak gini caranya salah ya. Oh caranya jawabnya kayak gini, yang benar kayak gini. Setuju. Gua mungkin sedikit cerita ya. Gue jadi teringat waktu itu gue pernah jadi telemarketing. Waktu itu saya punya satu orang supervisor. Waktu itu saya melakukan kesalahan gitu ya, dan dia fighting buat saya. Jadi dia bilang, saya tahu kamu nggak sengaja gitu ya, tapi saya punya kebesaran hati nggak untuk mengakui kesalahan itu. Jadi saya setuju tuh. Tapi jangan pernah takut berbuat salah. Dengar cerita sih di Jepang aja kesalahan itu dibukukan, dijadiin pelajaran gitu ya, supaya next kita tidak mengulangin lagi. Jadi jangan pernah takut melakukan kesalahan. Yang penting apakah kita punya keberanian untuk merubah hal tersebut dan kita menjadi sesuatu yang baru. Good, keren banget Uca. Yang perlu diingat adalah satu, first monitoring guys, monitoring ya. Karena nggak ada lu ngarepin lu closing, ada nggak apa-apa, follow up dulu terus ntar lu telepon lagi. Nasabah nggak semudah itu. Mungkin Riana lebih spesifik, pesan-pesan untuk orang yang takut gitu. Apa pesan kamu? Pesannya satu, yang penting intinya nothing tulus, pede. Ketiga, kasih yang terbaik buat nasabah. Perkara nasabah mau ikut atau enggak, ya kalau emang dia mau ikut bisa terbantu kan dengan program yang kita berikan. Kalaupun nasabah nggak mau ikut, ya udah masih banyak tuh nasabah-nasabah di belakang sana yang memimpikan. Good. Tangan dulu deh buat kalian semua.
Oke, walaupun saya yakin pembicaraan kita tidak terstruktur. Namanya juga podcast, ya kan, kita nggak perlu mengatur sedemikian rupa. Tetap setiap penonton kita yang mendengarkan podcast ini mendapatkan intisari dari apa yang kita sharing. Thank you banget Uca, thank you banget Riana, ya. Jaga tetap kesehatan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pandemi. Kita doakan kita juga dalam keadaan sehat terus, sukses terus jualannya, terus jadi orang yang hebat dan banyak komisinya. Thank you banget sudah datang di podcast saya. Semoga menjadi saluran berkat katanya Uca tadi itu ya. Thank you, keren banget bersama kalian tim Spartan. Start doing and make it happen ya. Tagline-nya semoga kalian bisa melakukan dan menjadikan kenyataan semua impian kalian. Thank you, Pak Gite. Oke.